Cepatnya sih lebih ke saya bikin jurnal pengalaman saya saat jadi wartawan sampai di penjara di Cipinang 9 bulan dan keluar. Jadi bukan kisah hidup semuanya, karena bukan bukan sepenuhnya biografi tentang saya, tapi lebih cerita bagaimana saya jadi wartawan menerbitkan majalah dan berujung di dalam penjara, lebih ke situ sih. Jadi dari jadi wartawan awal sampai keluar dari penjara. Jadi sebenarnya pada saat di salah satu festival film, kita tuh ngumpul-ngumpul, ada berapa director, bule, produser, itu ngebir bareng lah karena seberapa kali ketemu. Di situ ada yang ngenalin saya, sebenarnya bukan ngenalin karena dia kenal lama saya, ketemu lagi dan dia cerita, gimana itu, dia nanya-nanya pengalaman di penjara kayak gimana, konyol banget sih diceritain. Ya kita cerita, saya ngobrol aja cerita sambil ingat banget tuh sambil minum, ambil makan, ngebir sama bareng-bareng gitu ngobrol. Di situ ada berapa orang, kalau nggak salah ada 5 atau 6 orang. Cuma saya fokus ngobrol sama bule satu ini. Terus yang lain itu bingung kalian ngobrolin apaan sih, bang itu. Ngobrolin dia pengalaman di penjara. Emang kenapa dia penjara? Oh, kayak itu. Dia kan director kok ini. Enggak, dia dulu jurnalis katanya. Cerita apa? Diceritain lah. Dia tuh yang punya majalah Playboy Indonesia, satu-satu majalah Playboy di Asia gitu. Dicerita. Nah, nggak tahu gimana, itu salah satu director, sebenarnya dia writer. Kebetulan filmnya lagi jadi opening di festival itu. Di browsing tuh lewat handphonenya. Dia nanya, ini kamu katanya. Iya benar katanya Cina. Dia cerita, ketawa dia. Majalahnya kayak gimana gitu loh. Teman saya bilang majalahnya sih kayak majalah, lebih ke majalah budaya sama fashion. Nggak ada no nude pictures katanya. Hah? Masa sampai kayak gitu katanya. Udah cerita, udah sana, nggak tahu gimana tuh, kita udah bubar lah. Besoknya ketemu lagi di satu tuh acara, dia bilang, kita bisa nggak makan siang sama, dia bilang sama agent saya, ada produser saya, ya ayo aja, bang. Ngobrol, ternyata dia kayaknya browsing lebih dalam kayak gitu. Nah ini mau dibikin, ya saya lagi ada buku, saya lagi mau bikin nulis bukunya, udah jadi sih, tulisannya udah jadi, versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris ada kok. Saya bawa emang gitu. Ya udah saya kasih, masih bentuknya masih CD, baca aja nih gitu. Tapi konfidensial ya, karena ini belum terbit gitu. Saya lagi nyari publisher juga. Dia baca, itu namanya Michael Rowe dari Meksiko, besoknya ngajakin ketemu. Itu produser saya tertarik tuh. Untuk apa? Untuk difilmin. Right-nya udah dibeli orang belum? Belum, orang bukunya belum terbit, bilang gitu. Mau nggak? Ya boleh. Ya udah, akhirnya dia balik, kita kontak-kontakan, email-emailan tuh untuk ngedraft kontrak. Nah itu lama. Dia tadinya mau semua pemainnya luar, syutingnya di sana. Saya itu nggak ketemu-temu, belum deal di sana. Soalnya kalau yang main orang asing, terus syutingnya di sana, itu bukan film tentang jurnalis Indonesia yang ditahan di Indonesia, akan beda gitu loh ceritanya. Nuansanya pasti beda, saya bilang kayak gitu. Lu mau pakai bahasa apa? Misalnya bahasa Meksiko gitu. Udah akhirnya dia ke sini. Ya udah ke sini saya kelilingan tuh. Sekalian cari lokasi deh, hunting lokasi. Temu, akhirnya setelah 3-4 bulan, akhirnya sepakat saya maunya pemainnya film bahasa Inggris nggak apa-apa, tapi aktris aktor Indonesia dan syutingnya di sini gitu. Karena pasti beda nanti kalau kalau kalian kan butuh ekstras, butuh figuran, itu kan orang Indonesia, nggak mungkin kalau di sana kan nyari susah. Mau syuting di Meksiko nyari orang Indonesia di mana gitu. Mendingan cari beberapa orang bule di sini, tapi ada beberapa orang yang lebih banyak orang Indonesianya. Akhirnya kita sepakati syutingnya di Indonesia. Udah datang cari lokasi, udah casting di sini, Januari 2019 tuh, pokoknya habis itu kan Maret Covid kan, Covid tuh bubar pulang udah, belum kesini lagi. Tapi saya masih ngerjain PR-nya dari mereka suruh casting, dia butuh ini butuh itu gitu. Jadi memang tertunda, harusnya sih kita udah pre-pro itu dari kalau nggak salah persiapannya Juli 2020. Nah itu kan lagi parah-parahnya gitu, udah nggak bubar, udah rencana itu bubar semua. Direkturnya orang sana ya, direktur orang Meksiko.
Saya tuh sebenarnya yang bertanggung jawab sama produksi film sama misalnya web series atau apa. Oh enggak, film itu enggak. Itu sebenarnya proyek pribadi. Saya ada beberapa proyek pribadi yang nggak ada hubungannya sama Bapak FN gitu. Karena itu kan kita itu dealnya di 2018. Jadi 2018 kita udah ngomongin persiapan 2020, saya masuk sini 2019. Iya, jadi 2 tahun sebelumnya deh, 2017. Itu proyek 2 tahun sebelum saya bergabung di PFN. Sebenarnya saya dulu pada saat jadi jurnalis itu sering dimintain tolong untuk jadi koordinator media pada saat press conference, pada saat film mau launching. Ada berapa PH sama berapa sutradara. Nah, di situ kan saya harus bikin press release, kemudian juga ngasih brief ke beberapa wartawan. Kan saya harus tahu tuh filmnya kayak gimana, konsepnya, siapa main. Jadi saya pelajarin deh. Kan saya harus riset sebelum bikin rilisnya. Dari situ beberapa kali akhirnya saya belajar dan ya karena memang saya suka berhubungan sama yang dunia fotografi dan sinematografi ya, jadi nggak asing. Cuma masuk ke industri itu sebenarnya pintunya adalah pada saat saya jadi publicist gitu loh. Dari situ makanya terus saya diundang nonton satu film, itu yang filmnya Rizal Montovani dan Jose Purnomo, itu tahun 2000. Itu film horor, judulnya masih Hutan Bambu. Itu sebenarnya bukan film bioskop, itu film untuk salah satu program acara TV. Nah, akhirnya saya bilang ini saya produserin deh untuk film. Mereka berdua juga nggak percaya gitu. Sampai akhirnya saya produserin, saya ketemu 21, saya bikin konsep promosinya. Filmnya kan meledak tuh 2001. Jadi film film Indonesia yang meledak pada era itu ya, pada 2000. Karena pada saat itu sempat mati suri kan film Indonesia. Main di 7 bulan main di bioskop, dan yang paling prestasinya adalah pada saat itu kita diundang ke Michael Bay itu nonton film itu. Michael Bay, sutradara yang terkenal itu. Jadi dia senang sama Suster Ngesot. Kita diundang ke Amerika untuk ketemu dia. Jadi Rizal sama Jose Purnomo itu dipercaya akan untuk ketemu, dia menawarkan beberapa proyek sih gitu loh. Tapi itu udah hubungan ke dia sama Rizal. Saya meneruskan film-film lainnya, sequelnya kayak gitu. Itu sih sebenarnya awalnya saya terjun di film karena ya nggak sengaja. Akhirnya begitu Tusuk Jelangkung film kedua yang meledak, 30 Hari Mencari Cinta meledak, saya jadi produser sama jadi pemret tuh nggak jauh beda. Kayak kita mengorganize dari awal, dari A sampai Z. Nah, pemret kan gitu kan, dari mulai ide, apa yang mau diterbitin, siapa yang diwawancara, ngedit, sampai majalahnya terbit, itu sama juga kayak jadi produser. Jadi lebih ke memanage satu produk, cuma 2 format yang berbeda. Satunya media cetak, satu film. Sebenarnya konsep lingkup pekerjaannya sama tanggung jawabnya sama. Jadi bisa saya adjustnya lebih gampang. Jadi emang ya kita kan imajinasi itu bisa akan menjadi inspirasi ya. Kalau kita nggak batasin gitu loh. Kita imajinasi itu nggak boleh dibatasin. Jadi apa aja deh kalau kita mau punya, yang jangan pernah bilang nggak mungkin pada saat kita punya beride. Ini salah satu contoh ya, majalah Playboy. Saat itu saya lagi bikin film. Ingat banget pada saat itu saya lagi mau syuting sama Luna sama Fahri Albar, itu Jakarta Undercover yang pertama tuh, yang main Luna Maya kayak gitu. Itu lagi di tengah-tengah syuting. Ada beberapa teman itu mau minta karena saya punya network untuk ke investor, ke apa, mereka mau bikin majalah. Ngajakin saya bilang saya nggak mau, saya lagi asik di film. Saya media cetak itu terakhir adalah di MTV, majalah MTV. Udah cukup di sana, saya lagi asik di sini deh gitu. Cuma mereka minta cariin dong investor. Terus begitu saya ketemu di salah satu bar, ya udah kita minum atau senang-senang aja deh, nggak usah ngomongin kerjaan, gue juga lagi capek nih, lagi habis syuting gitu. Nah, terus dua wartawan itu nanya,
apa sih yang bisa membuat Mas Erwin balik ke media cetak? Saya bilang, saya udah pernah bikin tabloid gosip, majalah fashion saya pernah, majalah budaya pernah, majalah musik sering, majalah wanita saya pernah, majalah tabloid anak-anak, tabloid fantasi pernah. Saya udah pernah selama karir saya itu bikin semua jenis media. Gitu. Udah nggak ada yang menarik lagi, kecuali ada sih satu majalah, namanya majalah interview, majalah yang dibikin sama Andy Warhol, sama majalah Playboy gitu. Mereka ketawa. Ya nggak mungkin aja katanya. Ya udah, benar nggak mungkin ya, kalau dua itu sih saya mau, kalau yang lain enggak, saya udah pernah, saya udah nyobain semuanya, majalah olahraga, majalah bola saya pernah menerbitkan majalah 442. Jadi nggak tertarik, ya udah akhirnya dalam seminggu 2 minggu akhirnya saya keingetan, saya kontak beberapa teman di Amerika, karena kan saya sering ikut seminar jurnalistik di New York. Itu tiap bulan Mei sama September setelah beberapa tahun. Jadi saya punya kenalan lah beberapa publisher, beberapa penerbit di sana, orang-orang media. Saya ingat saya pernah satu ruangan sama penerbit termasuk majalah Playboy. Saya cari itu kontaknya, ketemu, saya email, saya cerita gini. Udah, saya jelasin tertarik mau ini bisa, mungkin nggak sih terbitin? Ya mungkin aja, konsepnya gimana. Dia bilang gini deh, datang aja ke sini presentasi. Terbang saya ke New York. Presentasi, saya mau bikin majalah ini konsepnya, pokoknya nggak ada gambar telanjang. Loh, gimana? Kita ada 32 edisi seluruh dunia, semuanya gitu. Indonesia nggak bisa, Bang. Kita punya aturan-aturan tertentu yang kalau mau, saya mau nerbitin itu. Buat mereka, oh ini menarik, karena pasar gede kan. Pasar Indonesia gede, dia kaget. Kira-kira berapa penerbit? Berapa eksemplar kali terbit? Saya bilang 100.000, mereka kaget. Nggak pernah ada 100.000, cuma sekali dalam hidupnya Playboy 100.000 sampai 150.000 penerbit Playboy Amerika sama Playboy Brazil. Itu udah 10 tahun yang lalu, nggak pernah ada lagi. Paling ada 10.000, 12.000, gue bilang gitu. Saya bilang mau 200.000 juga bisa kalau di Indonesia. Gitu. Ya udah, akhirnya dikasih kontrak apa gitu. Saya telepon tuh orang-orang yang kemarin ngajakin saya nih, saya bisa. Hah, gila lo Mas, bilang. Nah, nggak ada yang nggak mustahil. Kalau lo mau usaha, mikir apa, ini buktinya gue dapet izin terbitin gitu. Udah terbitin tuh. Habis itu udah bergulir deh kayak gitu. Jadi ya lebih, ya saya sih bisa mengemas majalah itu menjadi sesuatu yang berbeda, karena saya lebih ngomongin di situ soal ekonomi, budaya. Jadi nggak ada ngomongin tentang seks, itu hampir nggak ada di tempat saya, nggak, sedikit sekali porsinya. Jadi emang menjadi majalah Playboy yang satu-satunya di dunia yang tidak, yang istilahnya yang paling sopan ya ini. The modest Playboy Indonesia ya, Playboy in the world ya di Indonesia. Saya tuh selalu berpikir ya, selalu ada yang pertama buat orang atau buat pekerjaan. Ya, selalu ada yang pertama ya. Always the first for everything deh gitu. Kesempatan itu harus ada. Nah, di wartawan juga pada saat bikin media, saya nggak pernah tuh ngebajaknya. Saya nyari ke kampus, ke UI, belum tamat. Saya nanya tuh ke semua jurusan mana mahasiswa lo yang paling pintar, yang bisa ini. Banyak banget di tabloid Bintang Indonesia tuh setengahnya adalah mahasiswa sastra UI sama FISIP. Masih sekolah, belum lulus, tapi itu saya udah pekerjakan. Soalnya mereka pasti punya ide-ide baru yang berbeda dengan yang udah pernah bekerja jadi jurnalis. Jadi saya juga terapin itu di film. Jadi saya pengen orang-orang baru. Sutradaranya juga sutradara baru. Upi belum pernah bikin film. Dimas J belum pernah. Yose juga baru. Rizal juga baru. Odi Arahap juga baru. Saya 5 film pertama tuh saya pakai sutradara baru, pemainnya pemain baru. Palingan selipin deh satu pemainnya gitu. 30 Hari Mencari Cinta nggak ada yang belum main semua kayak gitu. Cuma ketemunya juga beda-beda. Kayak misalnya Catatan Arsola ketemu Joanna, itu saya di airport. Ketemu Julie Estelle itu di tangga di Citos. Saya deketin, ternyata dia adiknya Cathy Sharon gitu. Saya minta, ya itu belum pernah main. Si Julie Estelle baru datang dari Prancis, masih umur 16 gitu. Saya ajak main di film Alexandria jadi pemain utama. Iya, kalau film Catatan Air Sekolah juga kan baru-baru. 30 Hari Mencari juga baru. Oke, terus terakhir kali.
harapannya nih kan nanti filmnya kan di sini juga mungkin yang di Pasti di luar dulu. Saya nggak tahu di sini karena akan bersinggungan sama banyak orang dan akan jadi pertimbangan karena pada saat distribusi itu jadi haknya si produser sama PH-nya. Saya cuma nulis, saya jadi produs sama nulis skenario-nya aja. Apa ya? Saya punya moto ya. Ini I'm not a hero, I'm not a victim, I'm just another version of history. Jadi saya cuma di bagian dari sejarah kecil yang ini gitu. Saya bukannya pahlawan di majalah Playboy, di penjara keluar, bukan korban juga. Saya nggak bisa bilang jadi korban juga gitu. Tapi pada saat sekarang ini nggak bakalan ada lagi media yang bisa kena hukuman dengan pasal yang sama seperti saya. Karena udah terbukti itu nggak bisa. Jadi saya tuh jadi orang bilang jadi martir karena nggak ada lagi. Jadi kalau ada wartawan mau bikin majalah Playboy lagi nggak bisa dikenain pasal sama saya. Karena itu udah nggak berlaku, udah kalah, saya menang PK gitu loh. Tapi saya nggak bilang itu pahlawan gitu loh. Tapi saya juga nggak mau jadi korban. Saya cuma bagian kecil dari versi lain dari sebuah sejarah lah, itu aja. Ya mungkin orang film menganggapnya ini, orang media cetak mungkin gini punya ini sendiri-sendiri gitu. Lebih kayak gitu. Saya legacy saya sih, ya nggak ada legacy saya lebih mikirin gimana anak saya itu nanti tahu bahwa bapaknya pernah ngerjain ini, pernah bikin ini, bikin itu gitu loh. Saya cuma mau legacy saya biar anak saya bangga aja nanti gitu.